Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini, siang ini. Kami bersyukur Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa baru setiap hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tetap menunggu kami, tetap sabar atas kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar sungguh-sungguh menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu, dan kami rindu Tuhan untuk mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Hidup kami aman dalam lindungan-Mu, hidup kami terproteksi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, dan Tuhan, kami sangat aman sebab pelindungan-Mu menyertai hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk. Kok lemes ya? Kayaknya udah berapa bulan nggak ketemu terus jadi lemes gini ya? Halo Susi. Oke, hari ini saya dapat order dari Mbak Uke untuk kita belajar tentang selengkap senjata Allah ya. Suaranya aman? Aman ya? Aman. Oke. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ini Bapak Ibu sudah pasti udah paham ya. Tes. Oke, sudah ketemu semua? Halo Fania. Sakit ya? Flu. Tadi soalnya pagi-pagi wajahmu nongol di muka saya. Iya, ada apa dengan kau? Oh, kita doakan supaya sembuh ya. Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan apa ini? Sampai dengan 18 aja ya. Oke. Saya bagian genap, kalian bagian ganjil. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Recording in progress. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Hari ini kita akan belajar tentang selengkap senjata ya. Bisa dibayangkan tadi gambarnya ini seperti itu ya. Ini real. Di alam roh itu baju kita ini seperti itu, real. Sehingga tidak ada yang namanya panah-panah api dari kuasa kegelapan itu sebetulnya nggak bisa nancep di dalam tubuh kita. Ya, kapan itu nancep? Ketika kamu tidak memakai selengkapnya. Ya, misalnya kenapa tiba-tiba kau sakit hati, sulit untuk mengampuni, berarti iblis berhasil menancapkan panah kemarahan dan itu kena di dalam hatimu. Kenapa bisa kena? Tidak memakai selengkap senjata. Dan ini real loh. Ya, saudara jangan anggap bahwa ini hanya sebagai informasi saja. Oh iya, aku tahu itu selengkap senjata. Tetapi perhatikan sungguh-sungguh ketika engkau tidak mempergunakan selengkap itu menjadi sangat rentan terhadap serangan dari kuasa kegelapan. Saudara perhatikan ada 6 titik ya yang dilindungi di tempat ini. Dan ini selengkap senjata ini made in kerajaan surga, bukan made in China ya.
Kalian kenapa tegang sih? Hai. Halo? Oke ya. Perhatikan bahwa ini adalah made in surga. Jadi artinya bahwa ini tidak mudah patah, tidak mudah pecah kecuali engkau sengaja nabrak firman. Ada 6 senjata yang melindungi 6 titik di dalam tubuh manusia yang vital. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Betul ya? Satu yang berarti titik pertama adalah yang dilindungi adalah pinggang. Oke? Terus kemudian titik yang kedua adalah dia baju zirah keadilan. Di dalam tubuh kita ini kenapa harus memakai rompi? Itu seperti rompi ya. Melindungi jantung, melindungi hati, melindungi organ-organ tubuh di dalam tubuh kita yang vital. Oke? Itu baju zirah keadilan. Kemudian saudara sembari kau mendengarkan ini, nggak usah dicatat nanti lihat rekamannya, tapi you fokus ke sini aja. Ketika senjata selengkap itu kau pakai, engkau jadi jarang sakit loh. Karena kau pakai semuanya. Haleluya. Jadi ada virus nggak gampang pilek, nggak gampang batuk uhu-uhu, nggak gampang baper gitu-gitu loh. Jadi ini keren banget yang Tuhan kasih ya. Terus kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu berarti melindungi kakimu. Saudara, kalau kakimu tuh enggak pakai selengkap senjata, enggak pakai sepatu, itu mudah kena paku, mudah kena besi, kaca, beling, kayak gitu ya. Nah, kasutnya itu adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hari ini saya cuma mau membahas ikat pinggang dulu karena ini yang agak panjang ya. Tapi semuanya panjang kalau dengan Bu Ana. Ya. Hari ini kita belajar ikat pinggang dulu kebenaran ya. Dan terus kemudian ada perisai iman, melindungi juga di bagian depan, kemudian ketopong keselamatan, melindungi kepala, dan kemudian tangan ya. Itu jadi 6 titik itu kepala. Oh kepala, ketopongnya belum ya. 6 titik itu gini loh. Pinggang, terus kemudian seluruh tubuhnya, bagian belakang juga kan ditutup ini, pakai rompi, pakai baju zirah keadilan, kemudian kasut berarti kaki ya, udah 3, terus ketopong keselamatan, bagian kepalamu juga dilindungi, terus tangan kanan dan tangan kiri itu 6. Itu bicara salib ya, saudara perhatikan itu salib ya. Salib itu Yesus di titik 6 itu hancur semuanya loh. Tahu nggak? 2 tangannya, 2 kakinya, betul? Paku. Terus kemudian kepalanya pakai apa? Mahkota duri. Terus itu cambuk itu, aduh Tuhan Yesus tolong. Nyambukin bagian dalamnya juga loh. Kena loh itu. Karena kan durinya itu kan berapa senti gitu kan, tebel-tebel. Begitu gitu kena loh. Organ-organ tubuh di dalamnya. Kalau engkau menyadari ini, Tuhan sudah sediakan semuanya, menggantikan kebodohan manusia. Kalau engkau tidak memakai selengkap yang Tuhan sudah sediakan, engkau harus mengalami yang namanya sakit penyakit yang sebetulnya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jadi saya mau kita hari ini belajar sungguh-sungguh ya. Seluruh senjata ini, seluruh perlengkapan ini engkau harus memakainya. Amin. Kok lupa aminnya? Ketinggalan di rumah ya? Oke, mari kita lihat tentang ikat pinggang, kebenaran ya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Terus ikat pinggang kebenaran ya. Mari kita lihat poin-poin tentang kebenaran yang menjadi bagian dari hidupmu sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi kalau hari ini engkau dituduh sama iblis, diingatkan masa lalumu,
Ikat pinggang kebenaran itu harus selalu engkau pakai setiap hari 24 jam. Ketika iblis mendakwamu dengan masa lalumu, engkau berkata, "Hei, dengar, 2 Korintus 5 ayat 17, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu." Oke? Ini kebenaran yang pertama. Ini poin penting. Karena apa? Seringkali kita tidak bergerak kemana-mana karena iblis menuduh dengan masa lalumu. Betul nggak? Terintimidasi. Gara-gara kamu menikah dengan ini, jadi kayak kamu hidupnya kayak gini kan. Makanya gini 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 gitu loh. Intimidasi. Tapi ketika intimidasi itu datang, kamu harus memakai yang namanya ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu memakainya gimana? Ketika ada sebuah suara-suara yang mengintimidasimu dan pikiran-pikiranmu sendiri yang membawa ke arah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus muncul. Oke? Bahwa aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua adalah Allah Bapa tidak lagi melihat dosamu karena engkau sudah bertobat dan Bapa melihat engkau sebagai Kristus. Waktu itu sudah saya sampaikan ya? Lupa Bu. Nah ini dia. 1 Korintus 1 ayat 30. Ketika engkau berdoa, ini kebenarannya ya Bapak Ibu. Ini kebenarannya. Waktu engkau berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ada sering kali saya itu mendengar sebuah pernyataan yang begini loh. Saya sedang tidak kudus, saya sedang melanggar firman Tuhan. Rasanya saya nggak layak untuk berdoa keliru. Ketika engkau merasa engkau sedang tidak baik-baik saja atau engkau merasa engkau tidak layak, justru engkau harus datang kepada Tuhan sebab kebenarannya berkata begini. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan dan menebus kita. Udah ditebus, sudah jadi hak miliknya Tuhan. Kalau sudah jadi hak miliknya Tuhan, iblis itu tidak bisa menyentuh hidupmu. Harusnya. Oke? 1 Korintus 1 ayat 30 itu tadi ya, bahwa posisi kita adalah sudah menjadi milik Tuhan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita sudah ditebus. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga tentang hidupmu adalah apa? Posisimu itu sebagai anak Allah, penuh kuasa, otoritas, dan berhak memperoleh warisan kerajaan. Wah, keren sekali. Posisimu sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kuasa dan otoritas diberikan kepadamu. Dan engkau diberikan warisan kerajaan. Keren sekali. Tapi Tuhan ini kok aku nggak ngalami apapun ya, hidupku kalah terus lah. Itu ikat pinggangmu, kamu tinggal terus. Nggak pernah dipakai. Maksudnya apa? Hidupmu itu, firman Tuhan itu nggak menjadi nomor satu dan nggak engkau selaraskan di dalam pikiranmu gitu loh. Hidupmu itu kalau sudah kepentok dengan pekerjaan, firman itu lupa. Betul apa betul? Kemudian kalau engkau sedang berdebat dengan suamimu, tiba-tiba untuk firman itu lepas semuanya. Berarti ikat pinggangmu itu kamu lepas gitu loh. Ketika ada yang namanya godaan-godaan ya, lagi nonton scroll-scroll apa gitu, kamu tergoda, lepas dari kebenaran. Nah, ini yang membuat seseorang tidak mengalami yang namanya posisi sebagai anak Allah yang penuh kuasa dan otoritas dan berhak memperoleh warisan. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8, kan semua bawa handphone ya. Sorry ya, James, aku tidak share firman hari ini. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Sudah? 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu semua anak Allah ya. Punya kuasa, punya otoritas, punya warisan kerajaan. Sebab
Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara camkan ayat ini, bahwa aku anak Allah, bahwa aku diberi kuasa dan otoritas, bahwa aku memperoleh warisan. Warisannya apa? Seluruh yang Bapak punya itu milikmu. Itu apakah nanti kalau sudah kita wafat? Tidak. Hari ini engkau bisa mengaksesnya, engkau bisa menikmatinya. Hidupmu di bumi seperti di surga. Katakan amin. Yang menjadi masalah adalah pola pikirmu yang tidak bisa diselaraskan dengan firman. Engkau begitu terpusat pada masalahmu, pada kekuranganmu, pada kelemahanmu, pada masalah yang sepertinya sebesar gunung. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Haleluya. Amin. Nah, yang menjadi masalah adalah apa? Bapak Ibu sulit untuk menyelaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Bahkan firman itu jarang engkau baca. Firman itu jarang engkau renungkan. Yang engkau renungkan adalah masalahmu. Makanya masalahnya semakin besar, gunungnya tidak berpindah. Jangan ya, gunung harus berpindah. Haleluya. Saya nggak tahu ya, kenapa kok 2026 itu Tuhan selalu ngomong gunung gitu ya. Karena ada orang-orang yang nanti gunungnya tidak berpindah. Saya tidak mau kalian memiliki iman gunung tidak berpindah ya. Kenapa gunung tidak berpindah? Masalahmu kelihatan lebih besar. Sehingga kamu lupa bahwa Tuhanmu adalah pencipta gunung itu kan? Amin. Dan engkau adalah anak Allah yang diberi kuasa dan otoritas. Ini bukan informasi loh. Ini kalau engkau tidak pakai untuk menjalani kehidupanmu sehari-hari, engkau nggak pakai, hidupmu sangat susah 2026, apalagi 2027 selanjutnya. Saya di sini sangat ingin mengingatkan keberadaanmu sebagai anak Allah itu yang punya power, kuasa, otoritas. Kamu ngucap apa saja itu jadi. Amin. Ngucap apa saja jadi. Tapi jangan ngucap yang negatif. Karena itu kamu bukan anak Allah kalau ngucapnya negatif toh. Harusnya ngucapnya firman. Pikiranmu engkau selaraskan dengan firman, mulutmu sampaikan firman, maka engkau sedang menciptakan sesuatu. Yang keempat, keberadaanmu adalah manusia roh. Yohanes 3 ayat 3. Ini saya mengulang saja loh. Bapak Ibu kalau engkau mengikuti apa yang saya sampaikan, saya untuk ayatnya diulang-ulang terus ya. Yohanes 3 ayat 3, kemudian Yohanes 3 ayat 5 dan sampai 6. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Keberadaanmu adalah manusia roh. Amin. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah adalah roh. Kita ciptaannya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah roh. Bagaimana engkau yang ada dagingnya ini benar-benar menjadi makhluk roh adalah engkau harus mengadopsi, menyelaraskan seluruh pikiranmu yang rata-rata dicetak oleh daging, oleh keberadaan secara fisikly, engkau ubah menjadi roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ketika engkau terus mengimajinasikan perkataan Tuhan, engkau menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan, maka engkau sedang menjadi makhluk roh. Haleluya.
Kenapa Bu aku harus menjadi manusia roh? Karena Allah yang kau sembah adalah roh. Engkau harus nyatu dengan Allah yang kau sembah itu adalah roh. Kalau engkau daging terus, firman Tuhan berkata barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya sepanjang dia hidup di bumi ini, dia tidak mengalami semua yang disediakan oleh Allah. Semua yang sudah disediakan oleh surga. Kelimpahan, kesembuhan, pemulihan itu nggak ngalami gitu loh. Hidupnya sama seperti orang yang tidak nyembah Yesus. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik hidupmu. Mulai hari ini paksa untuk selaraskan pikiranmu, hatimu, ya, tingkah lakumu ini selaraskan dengan firman. Maka engkau sedang menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Tidak perlu mengalami kesusahan besar yang sedang menimpa bumi ini. Amin. Karena engkau adalah makhluk roh. Oke? Bagaimana supaya engkau yang daging ini menjadi roh? Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan harus menjadi patokan cara berpikirmu, selaraskan. Hatimu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Langkah-langkahmu harus diterangi oleh firman Tuhan. Segala pengambilan keputusanmu harus diselaraskan oleh firman Tuhan. Misalnya, terang tidak bisa menyatu dengan gelap. Ini yang masih jomblo-jomblo, jangan coba-coba mencari yang gelap-gelap ya. Oh enggak Bu, saya kan terang, nanti saya transferin terang, dia ya kan gelap Bu, nanti saya transferin terang. Itu bikin masalah buat hidupmu nanti. Ini kan banyak yang jomblo-jomblo ya. Masih muda-muda maksud saya. Oh sudah berkeluarga semua ya? Ah? Belum toh? Ya, ini contoh ya, contoh dalam pengambilan keputusan. Ya, contoh dalam pengambilan keputusan, kamu harus memakai ikat pinggang kebenaran itu jangan kau lepaskan apapun alasannya. Ikat pinggang itu harus engkau pakai 24 jam setiap hari. Apa itu? Firman Tuhan. Dalam pengambilan keputusan, dalam engkau menghadapi semua masalah, engkau jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru marah, diam dulu. Dalam waktu hitungan 3 menit itu 3 detik lah, 3 detik. Kalau yang sudah sensitif ya, apakah itu 3 detik. Itu Tuhan itu langsung berbicara. Tapi kalau engkau lagi belajar mendengar suara Tuhan, tunggu 3 menit. Dia akan berbicara kepadamu sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang salah. Amin. Tunggu dia, dengarkan dia. Dia akan memberikan kepadamu alarm. Kamu boleh melakukannya atau tidak. Itu harus dilatih karena engkau adalah manusia roh. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ketika engkau sudah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman, ada yang disebut pertumbuhan rohani di dalam dirimu karena ikat pinggang kebenaran ini kan kau pakai terus ya. Tidak ada kalau kita punya anak kecil gitu ya, baru lahir itu kan dia bertumbuh terus toh. Manusia rohmu itu juga harusnya bertumbuh. Harusnya ada pertumbuhan. Jangan kanak-kanak rohani terus. Ketika kanak-kanak rohani terus, engkau enggak punya kuasa, enggak punya otoritas. Kapan itu disebut kanak-kanak rohani terus? Tersinggungan, iri hati, tantruman, tantrum. Kayak anak kecil loh. Bentar-bentar malah, bentar-bentar ngamuk, tersinggung, tantrum, kayak anak kecil. Berarti tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa tidak mengalami pertumbuhan? Karena dia tidak menyatu dengan betul enggak? Yohanes 5 ayat 15. Ini saya baru bicara tentang ikat pinggang dulu. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Sudah paham ini ayat ini ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia
Berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, perhatikan pertumbuhan manusia rohmu. Harusnya engkau menghasilkan banyak buah. Buah pertobatan, buah kerajaan, buah roh, itu harus ada. Kalau kalau dulu kamu pemarah, sekarang masih tetap pemarah, berarti buah kasih, kesabaran, penguasaan diri itu nggak ada. Saudara jangan main-main ya, hidupmu kalau tidak berbuah dipotong loh. Firman Tuhan berkata begitu. Saya tuh kemarin, waduh Bu Ana tuh naik khotbah tuh medeni-medeni yo, nakutin gitu ya. Iya. Loh, saya itu dikasih lihat beneran loh, tidak berbuah itu tangannya dipotong. Aduh tuh. Jadi gini, eh, firman Tuhan di Mazmur 34 24 ayat 3 sampai 4 itu berkata gini ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kan gitu ya? Bersih tangannya, murni hatinya. Lah, berarti kan kalau kita tadinya suka main suap, suka ngambil miliknya orang, tangan kita tuh nggak bersih gitu loh. Ya, suka ngambil bagian yang bukan haknya, itu kan tangan kita nggak bersih. Ngambil kan pakai tangan toh. Dan harusnya sebagai seorang anak Tuhan, masa pertumbuhan kedewasaan manusia rohmu itu kamu ukur sendiri. Kalau dulu itu engkau masih suka mencuri, kok sekarang masih suka mencuri, berarti kan tidak tumbuh. Dipotong loh. Jadi ada sebuah kejadian di mana tanpa sadar mesin itu menangkap dan itu tangannya kepotong jarinya. Dan setelah diperiksa, ya benar, tangannya itu enggak bersih gitu loh. Tangannya enggak bersih. Saudara ini enggak main-main loh, firman Tuhan itu enggak main-main. Benar-benar dipotong. Berbahagialah karena dia dipotong masih di bumi. Hah? Halo? Kalau sudah lanjur nyemplung kayak gimana? Gak bisa balik. Tolong, telat. Ya, jadi firman Tuhan itu jangan kau anggap remeh. Jadi karena saya ini seorang yang mendampingi jiwa-jiwa, saya bisa melihat bagaimana firman itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang-orang, yang mana orang itu tidak mau mengalami yang namanya berbuah. Ya, nggak ada buahnya, tidak berbuah. Ini kan dibilang yang di Yohanes 15 5-6 itu kalau tidak berbuah dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bagaimana supaya engkau berbuah? Engkau dibersihkan. Dibersihkan itu sakit, iya. Mungkin engkau diberhadapan kepada atasan-atasan yang omongannya nyelekit gitu ya. Itu artinya kalau engkau masih marah berarti engkau masih sombong. Engkau masih pahit, hatimu masih luka. Lewat orang yang suka maki-maki engkau itu, kita ngecek hidup kita ini sudah berbuah belum? Berbuah kesabaran, berbuah penguasaan diri, berbuah kasih, nggak ada dendam, nggak ada. Dia cepat pulih gitu loh. Haleluya. Oke, itu keberadaanmu, ya. Keberadaanmu sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Ada sebuah ya kenyataannya bahwa engkau adalah manusia roh, kenyataan bahwa engkau adalah anak Allah, dan engkau adalah ciptaan yang baru. Kenyataannya bahwa kuasa dan otoritas itu ada di dalam dirimu. Engkau berhak untuk menerima warisan. Warisan itu apa? Semua yang Bapa punya. Engkau punya berhak untuk mengaksesnya. Tidak harus menunggu nanti. Hari ini hidupmu di bumi seperti di surga. Sebab engkau sudah menjadi manusia roh bukan daging. Kemudian ada pertumbuhan. Ya, secara kedewasaan roh engkau mengalami pertumbuhan. Nah, ada apa di pinggang? Kan tadi ikat pinggang, kebenaran. Kebenaran, kebenarannya, keberadaanmu tadi sudah saya sebutkan. Sebagai anak Allah, sebagai manusia roh, sebagai orang yang punya kuasa otoritas, bisa mengakses itu tadi ya.
kebenarannya. Ada apa di pinggang? Ada tali pusat, ya kan? Itu bicara apa sih? Nenek moyang. Ya. Ada begitu banyak orang-orang yang babak belur hidupnya, padahal sebetulnya dia tuh baik-baik saja loh. Tetapi karena nenek moyangnya itu melakukan banyak kesalahan dan disebut sebagai hutang darah karena kutuk itu masih terus bekerja di 3-4 generasi di bawahnya. Padahal dia orang baik. Sepertinya dia bukan seorang troublemaker, dia bukan seorang yang jahat, tetapi kenapa ya dia sial terus gitu loh. Ada apa di pinggang? Tali pusat. Tali pusat bicara apa? Adalah keturunan di atasmu, nenek moyangmu. Kalau nenek moyangmu ini seorang pembunuh dan engkau tidak berdoa untuk mematahkan kutuk. Kan firman Tuhan berkata semua kutuk sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kebenarannya begitu kan? Betul kan? Kalau engkau tidak deklarasi mematahkan kutuk pembunuh, nah itu terjadi loh. Kalau engkau tidak berdoa mematahkan kutuk kanker itu terjadi. Kalau engkau tidak berdoa memutuskan kutuk kemiskinan, kebangkrutan itu terjadi. Jadi engkau harus mendeklarasikan atau mengucapkan dan engkau harus sepakat. Pikiranmu, mulutmu, ngucap dalam nama Yesus. Oh, nenek moyangku tuh seorang pezina. Dia suka berzina, gonta-ganti pasangan gitu loh. Oh, kakeknya tuh selingkuh. Oh, bapak ibunya cerai. Gitu. Kutuk perzinahan, kutuk perceraian, itu engkau harus patahkan dalam nama Yesus. Itu fungsinya ikat pinggang kebenaran. Kebenarannya berkata apa? Bahwa semua kutuk. Bapak Ibu bisa membaca kutuk itu ada di Ulangan 28 ayat 15 sampai selesai itu. Cek satu persatu. Ada yang namanya kutuk kemiskinan, miskin terus sakit terus kemudian gagal terus kemudian enggak bisa nikah, sudah mau punya tunangan, tunangannya direbut orang. Kayak gitu tuh loh. Itu ada di kutuk. Nah, kutuk itu di kitab Galatia 3, Galatia 4, Galatia 3. Itu kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Jadi, hidup kalian itu enggak harus ngalami kutuk karena engkau memakai ikat pinggang kebenaran tadi. Kebenarannya berkata apa? Semua kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Hari ini cek kehidupanmu seperti apa. Kok nggak progres ya? Pelayananku mandek. Kemudian apalagi? Ekonomiku ya maju mundur. Kadang saldonya ada, kadangnya nol gitu. Nggak bisa begitu. Sebab apa? Berkat itu berkata, berkatmu semakin naik bukan turun. Amin. Sebab semua kutuk itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kamu nggak lagi hidup dalam kutuk kecuali ikat pinggang kebenaranmu kamu lepas. Apa? Firman Tuhan. Hidupmu tidak didasari kepada firman Tuhan, hanya hidup ngalir aja. Salah. Firman-Mu pelita. Nah ya, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah direnungkan, nggak pernah menjadi ikat pinggang yang ngikat erat gitu loh. Kemanapun itu kebenaran harus mengikutimu. Ngerti ya? Mulai paham ya? Amin. Nah sekarang perhatikan tali pusat. Itu dosa nenek moyang, kutuk. Harusnya sudah selesai. Ada apa lagi di pinggang? Alat pencernaan. Betul? Alat pencernaan. Apa yang kamu makan mempengaruhi kesehatanmu. Nafsu makan yang tidak terkontrol, pola makan, semuanya itu loh. Yang di dalam perut ini ada yang namanya alat pencernaan. Engkau harus hati-hati dengan apa yang masuk di dalam perutmu. Kemudian ada ginjal yang berfungsi membersihkan darah dan senyawa yang beracun. Kalau engkau minum atau mengkonsumsi sebuah minuman yang merusak ginjalmu, iya, akibatnya kan jadi sakit gitu loh. Udah doa nih, darah Yesus menyembuhkan, kok oleh pilur-pilurnya engkau disembuhkan. Nah, tapi minumnya alkohol terus gitu loh. Ya kan? Terus konsumsi semua yang merusak ginjal gitu ya. Jadi mari menjadi waras semuanya. Aku lomba dengan jam.
cepet-cepetan sama jam ya. Terus alat reproduksi di bagian pinggang ke bawah itu ada alat reproduksi. Kebiasaan nenek moyang kita yang tidak baik dalam seks ya, seks menyimpang, seks bebas, seks perzinahan, pornografi itu engkau harus beresin. Ya. Nah, supaya apa? Engkau melahirkan generasi yang baik, generasi orang-orang yang bersih ya. Nah, itu engkau harus memperhatikan pinggangmu. Masih ingat kejadian Abraham? 2 kali dia berbohong bahwa Sarah itu istrinya, betul ya? Dan 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Firaun dan Abimelekh ya. Firaun dan Abimelekh ya. Itu sebetulnya apa sih? Tuhan itu menjagai rahimnya Sarah supaya keturunan itu bersih. Kenapa? Makanya Abimelekh harus didatangi sama Tuhan. Jangan coba-coba ya menyentuh dia. Dia itu istri punyanya Abraham, istrinya Abraham. Ya. Nah, perhatikan bahwa Tuhan itu melindungi pinggangnya Sarah supaya dia nanti melahirkan keturunan-keturunan raja. Kejadian 12, 16 sampai 17. Saudara, kenapa saya ngomong kayak gini? Sekarang itu banyak anak-anak Tuhan yang notabene anak-anak Tuhan itu main lepas aja pinggangnya tuh. Betul nggak? Ikat pinggangnya dilepas. Main seks bebas. Ya kan? Perzinahan, kemudian gonta-ganti pasangan, selingkuh sana sini. Itu enggak hanya menimpa orang luar loh. Anak-anak Tuhan itu banyak yang seperti itu. Mereka memakai hukum kasih karunia, ya Tuhan kan Maha Ampun, Dia mengasihi aku, Dia kan tahu bahwa nafsuku ini begini-begini. Kejadian 12 ayat 16 sampai 17. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Saudara ketemu? Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak, laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abraham itu. Saudara perhatikan Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Wow. Engkau menjagai pinggangmu dengan baik. Engkau akan melahirkan generasi yang itu adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Dia adalah raja-raja. Katakan amin. Yang masih jomblo, yang sudah terlanjur. Waduh, gimana aku sudah terlanjur? Berdoa, minta pengampunan, minta DNA yang baru buat anak keturunan kita, ya. Bagi yang belum, engkau jagai baik-baik pinggangmu, engkau jagai baik-baik bahwa engkau harus berikat pinggangkan kebenaran. Keluaran 3 ayat 6. 6 menit lagi, ya kan? 6 menit lagi jam 1. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan, Abraham melahirkan keturunan yang dahsyat dan ajaib. Ya kan? Bagaimana jika engkau terlanjur menyadari bahwa ada kesembronoan di pinggangmu? Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 sudah ketemu? Dalam segala doa dan permohonan, yuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kalau hari ini engkau sedang mengalami diingatkan oleh Tuhan, Tuhan, ada banyak kesalahanku di pinggangku.
Aku tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Aku sembrono dengan alat pencernaanku, aku sembrono dengan alat reproduksiku, aku sembrono dengan organ-organ tubuh yang kau taruh di dalam pinggangku. Hari ini, biar engkau seperti Yakub yang kehilangan Yusuf ya. Kejadian 37 ayat 34. Bapak Ibu nanti engkau harus ngikuti kembali rekamannya ya. Ayat-ayatnya kalau ini sekali engkau dengar kamu belum paham. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali Tuhan akan berbicara kepadamu. Kejadian 37 ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Dia mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Sebab Yakub ini kehilangan Yusuf, keturunannya. Betul nggak? Nah, kalau hari ini engkau sadar bahwa ada banyak kesalahanmu di pinggangmu. Engkau harus berkabung, engkau harus berdoa sungguh-sungguh. Seperti Yakub, 13 tahun kemudian dia ketemu Yusuf. Ada hasil dari doa-doamu, katakan amin. Amin. Enggak masalah kalau mungkin engkau dulu keliru karena belum ada yang ngajari. It's okay. Berdoalah, minta pengampunan, dan percayalah suatu saat akan terjadi pemulihan. Kejadian 37 ayat 35 ini masih tentang Yusuf ya. Ini saya share firman apa yang saya renung-renungkan ya. Tentang pinggang. Itu munculnya ayat-ayat ini ya. Kejadian 37 ayat 35 sekalian anak laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Akhirnya ketemu toh. Aku akan berkabung sampai itu doanya dikabulkan. Hari ini. Kalau keluargamu itu sudah kadung berantakan, kamu doa aja sampai itu sesuatu terjadi. Amin. Buat apapun, buat ekonomi, buat pekerjaan, buat pelayanan, apapun. Beberapa kali Abraham bohong, tapi Tuhan tetap memelihara hidupnya. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saya close dengan ayat ini. Ini keren banget. Yehezkiel 8 ayat 2. Tes ini enggak usah dipakai ya. Tes. Bisa ya. Yehezkiel 8 ayat 2. Sudah ketemu? Dan aku menerima penglihatan. Yuk, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Saudara, saya baca ayat ini tuh, wow. Berarti kalau kamu itu hidupnya penuh dengan firman, itu pinggangmu ke atas itu, pinggangmu ke bawah itu seperti api. Jadi nggak mudah jatuh dalam dosa. Nggak mudah. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Amin. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Allah adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ayo saudara ngikuti saya. Kok ngikuti katakan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika firman Tuhan itu engkau deklarasikan, engkau perkatakan setiap hari, maka sebetulnya sedang menyala api Tuhan di dalam seluruh tubuhmu. Pinggang ke bawah itu ada nyala api. Pinggang ke atas itu sinar cahaya. Haleluya. Ayatnya ada. Dan engkau adalah manusia roh. Haleluya. Itulah kenapa engkau enggak mudah jatuh bangun dalam dosa. Enggak ada tuh jatuh bangun enggak ada. Engkau sudah ngerti, aku harus memakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan sendiri.
Engkau pakai ketika engkau bekerja, engkau pakai ketika engkau pelayanan, engkau pakai ketika engkau pergi kemana saja, engkau pakai itu. Amin. Dahsyat loh ini. Manusia roh, anak Allah, punya warisan. Ada bagian-bagian yang dia bisa akses. Karena engkau anak Allah, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menghubungkan engkau dengan Bapamu di surga. Surga terbuka ketika ada Roh Kudus di dalammu, ya kan? Dan Bapa di surga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu tidak hanya berlaku untuk Yesus, tapi juga untukmu. Bukankah Yesus sudah di dalammu? Haleluya. Saudara, renung-renungkan dahsyat keberadaan. Jangan kau tukar dengan yang lain. Jangan kau tukar dengan hal-hal physically gitu loh. Ya kan? Terlalu silau dengan hal-hal fisik. Saudara diberkati hari ini? Walaupun cuma sebentar, tapi saya harap ini membuka cara pandangmu ya. Selaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan, alami semua kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan. Dan saya mau tahun 2026 yang ikut ibadah ini, engkau terbuka dengan firman Tuhan, engkau ngalami janji-janji Tuhan, dan hidupmu tidak perlu bergumul. Semuanya sudah disediakan. Asal engkau tinggal di dalam firman. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang hangat. Angkat tanganmu. Hari ini Tuhan, kami hadapkan anak-anak-Mu di tempat ini. Surga terbuka, para malaikat Tuhan mulai bekerja. Api Tuhan diturunkan atasmu. Engkau yang jatuh bangun terus di dalam dosa hari ini, firman Tuhan membersihkan hidupmu. Dan api itu mulai menyala dalam tubuhmu. Dan engkau diberi perlindungan ekstra oleh Bapa sendiri di dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman